Lani, kamu mau langsung pulang? Anak-anak yang lain pada mau main bola kasti. Aku ingin sih, tapi kepikiran pelajaran tadi. Aku salah jawab waktu Bu Rina tanya soal kalimat SPOK. Malu banget. Serius? Kamu jawab apa tadi? Aku jawab di perpustakaan siang hari. Tapi katanya itu belum kalimat lengkap. Coba kita pikirin bentar sebelum main. Yuk sambil duduk di bangku taman itu. Kamu ingat nggak SPOK itu apa aja? Subjek, predikat, objek, dan keterangan kan? Nah, kalimatmu tadi nggak ada subjek dan predikatnya, hanya objek dan keterangan tempat dan waktu. Oh, jadi harus ada subjek sebagai kata benda dan predikat sebagai kata kerja juga. Iya, coba kita tambahin gimana kalau jadi siswa membaca buku di perpustakaan siang hari. Wah, iya, sekarang ada subjek itu siswa, predikat itu membaca, objek itu buku, keterangan di perpustakaan siang hari. Lengkap. Untuk lebih jelasnya, ini aku liatin video dari YouTube-nya ya. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan semangat belajar ya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur kalimat SPOK, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menulis kalimat dengan menggunakan kosakata baru secara tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia dengan kalimat yang dibuat. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran, siswa dapat menggunakan kalimat majemuk dalam kalimat sederhana melalui latihan menulis dengan benar. Mari kita perhatikan gambar peta konsep di papan tulis. Pada bab 2 di bawah atap, nanti kalian akan mempelajari menulis kalimat dari kalimat SPOK dan kalimat majemuk. Apa itu kalimat? Kalimat menurut para ahli, Farudin AE mendefinisikan bahwa kalimat adalah kelompok kata yang mempunyai arti tertentu, terdiri atas subjek, predikat, dan tidak tergantung pada suatu konstruksi gramatikal yang lebih besar. Struktur kalimat adalah pola atau unsur untuk membentuk komponen kata menjadi kalimat yang benar dan sesuai penulisan dalam bahasa Indonesia. Untuk menggunakan kalimat efektif, ada 4 komponen struktur tetap, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa disebut dengan SPOK. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas terkait dengan struktur kalimat. Nah, struktur kalimat itu ada subjek. Nah, subjek itu dikaitkan dengan kata benda. Nah, kata benda itu berupa nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda, dan lainnya. Yang kedua ada predikat. Nah, predikat itu dikaitkan dengan kata kerja dari sebuah kalimat, kata kerja. Nah, predikat itu terletak di sebelah kanan subjek. Yang ketiga ada objek. Objek adalah suatu hal yang dikerjakan atau orang yang menjadi pokok pembicara. Biasanya objek berbentuk kata benda atau frasa. Dan objek itu dikaitkan dengan kata ganti yang dipengaruhi oleh tindakan kata kerja. Yang keempat ada keterangan. Keterangan dalam kalimat tidak wajib ada. Namun, dengan adanya keterangan, kalimat akan menjadi utuh dan menambah kejelasan kalimat tersebut. Nah, keterangan bisa berupa mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Contoh kalimat SPOK. Pertama, kakak sedang membaca novel di kamar tidur.
Ada tulisan kakak, itu menunjukkan subjek. Sedang membaca menunjukkan predikat. Novel itu menunjukkan apa? Iya, objek. Nah, di kamar tidur itu menunjukkan keterangan tempat. Yang kedua ada masyarakat membersihkan sampah yang ada di tepi sungai. Masyarakat menunjukkan subjek, membersihkan predikat, sampah, objek. Yang ada di tepi sungai itu menunjukkan iya, keterangan tempat. Dalam bahasa Indonesia itu ada kalimat dasar atau struktur inti. Nah, struktur inti dari kalimat bahasa Indonesia itu ada subjek dan predikat. Dapat pula ditambahi dengan objek, pelengkap, atau keterangan. Contoh dari kalimat dasar. Yang pertama ada obat ini sangat mujarab. Obat ini itu subjek, sangat mujarab itu predikat. Yang kedua ada ia sedang memprogram komputer. Ia itu subjek, sedang memprogram itu predikat, komputer itu objek. Yang ketiga, Soekarno dikenal sebagai sang fajar. Soekarno itu subjek, dikenal itu predikat, sebagai sang fajar itu iya pelengkap. Yang keempat, Herman membelikan ibunya batik tulis. Herman itu subjek, membelikan itu predikat, ibunya objek, batik tulis pelengkap. Yang kelima, Pak Syahrul menyerahkan permasalahan itu kepada pihak berwajib. Pak Syahrul itu subjek, menyerahkan itu predikat, permasalahan itu objek, kepada pihak berwajib itu keterangan. Yang terakhir, Tugu Monas berada di Jakarta. Tugu Monas apa? Iya, subjek. Berada? Iya, betul. Predikat. Di Jakarta? Iya, betul sekali. Keterangan. Apa itu kalimat majemuk? Kalimat majemuk merupakan kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Selain itu, kalimat majemuk juga memiliki penghubung yang bisa memperjelas kalimatnya. Jadi, kalimat majemuk yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek dan predikat. Pada bab ini, kalimat majemuk yang dibahas adalah kalimat majemuk setara. Klausa-klausa yang menyusun kalimat majemuk dihubungkan dengan kata penghubung atau yang disebut juga dengan konjungsi. Nah, di sini sudah Ibu cantumkan ada contoh dari kalimat majemuk dengan menggunakan kata penghubung dan digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki kesamaan situasi. Menggunakan kata penghubung tetapi digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang memiliki situasi berlawanan atau kata penghubung lainnya seperti sedangkan dan namun. Mari kita bahas. Yang pertama, ada kalimat Kak Lita mencabut steker. Lalu kalimat selanjutnya, si W mematikan lampu. Jadi, kalimat yang benar menjadi si W mematikan lampu dan Kak Lita mencabut steker. Jadi, ada kata penghubung dan. Lalu, Abdul lupa mematikan televisi. Kalimat selanjutnya, Abdul selesai menonton televisi. Jadi, kalimat yang benar menjadi Abdul selesai menonton televisi, tetapi lupa mematikan televisi. Soal yang ketiga, udara segar memasuki kamar. Lalu kalimat selanjutnya, Kak Lita membuka jendela lebar-lebar. Jadi, kalimat yang benar menjadi Kak Lita membuka jendela lebar-lebar sehingga udara segar memasuki kamar. Terima kasih ya, Tika. Sekarang saya sudah mengerti. Kalimat harus lengkap semua unsurnya. Iya, Lani. Sama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.